Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini dalam chapter ini kita coba kembali membahas salah satu akun yang ada di laporan keuangan, dan akun ini memang memiliki pengaruh yang sangat baik bagi kelangsungan perusahaan. Tolong yang belum mute ya, mute. Kalau yang belum mute, di-mute-kan dulu biar tidak mengganggu teman-temannya. Baik, Pak akan mulai saja ya, seperti biasa. Manajemen piutang. Nah, ini jadi dalam rangka sebuah perusahaan itu memperbesar volume penjualan, nah perusahaan itu biasanya melakukan penjualan kredit. Nah, di penjualan kredit ini harus dimanage, harus dikelola sehingga tidak mengganggu modal kerja dan operasional perusahaan. Piutang atau yang namanya receivable adalah tagihan perusahaan terhadap pihak lain. Jadi kalau tagihan itu ya akibat penjualan kalau di sini ya. Piutang timbul akibat perusahaan menjual barangnya secara kredit. Ya, penjualan kredit tidak segera menghasilkan penerimaan kas, melainkan menimbulkan piutang. Dan piutang itu biasanya bisa menjadi aliran kas masuk pada saat jatuh tempo. Nah, akun account receivable piutang dagang merupakan elemen modal kerja yang selalu berputar. Jadi kan berputar dia. Jadi dibayar, timbul lagi piutang baru gitu. Nah, mengapa perusahaan menjual barang secara kredit ya? Yang pertama ya memang biasanya keuntungannya bisa didapat itu lebih besar ya. Kemudian untuk memenuhi target penjualan, lalu ya menghadapi tingkat persaingan. Jadi kalau orang bisa menjual cash, nah kita bisa menjual kredit. Dan biasanya orang kalau mendapatkan penjualan kredit seakan-akan mereka juga mendapatkan modal kerja gitu ya. Mereka tidak mengeluarkan kas ya. Jadi hanya kemudian bisa menjual kembali penjualan barang dagangan tadi misalnya untuk kemudian dibayar ke kita gitu. Jadi kemudian ada juga ya adalah daya beli masyarakat yang rendah. Kenapa orang membeli motor secara kredit? Mengapa orang membeli mobil secara kredit? Itu karena daya beli. Ada namanya pendapatan real. Pendapatan real itu adalah pendapatan nominal dibagi dengan tingkat harga. Nah, itu yang namanya daya beli. Jadi daya beli itu sebenarnya adalah pendapatan yang real ya, yang sebetulnya, karena memang kaitannya kita kalau punya pendapatan akan sangat tergantung dengan harga ya. Jadi baik barang maupun jasa ya. Jadi manajemen kredit menyangkut bidang keputusan sebagai berikut ya. Kita menganalisis risiko kredit. Nah, ini kalau nanti kalian itu bekerja di mana, rekan-rekan Nabi bisa bekerja di bank, maka itu dibutuhkan seorang analis. Nah, salah satu cara menjadi analisis kredit yang memahami tentang manajemen piutang ya. Kan bank itu memberikan pinjaman dan menjadi sebuah piutang ya, piutang bank gitu ya. Kemudian menetapkan standar untuk menerima atau menolak risiko kredit. Jadi ada standarnya sih ketika misalnya bank itu menerima atau menolak risiko kredit ya. Kan bank kan yang dijualnya kan pinjaman. Jadi kredit modal kerja, instrumen penjualannya itu kan lebih banyak ke arah investasi pinjaman ya, pinjaman. Jadi kan dia kan hanya bidangnya ya hanya menyampaikan
uang dari nasabah dan dikelola untuk menjadi sebuah kredit ya. Lalu menspesifikasikan syarat kredit. Nah, ini biasanya pada penjualan barang biasanya ada syarat kredit ya. Memutuskan bagaimana membiayai utang usaha kredit yang ada, lalu menetapkan siapa yang menanggung, siapa sih yang menanggung risiko kredit. Misalnya terjadinya kehilangan motor, maka itu biasanya ada asuransi ya. Lalu menetapkan kebijakan dan praktik penagihan. Praktek penagihannya bagaimana? Ada terlibat juga di situ kolektor ya, kolektor. Baik itu kolektor ringan, kolektor sedang maupun kolektor berat. Yang berikut ada faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya piutang. Apa saja yang mempengaruhi besarnya piutang? Maka yang pertama adalah kebijaksanaan dalam mengumpulkan piutang. Ya. Perusahaan yang menjalankan kebijaksanaan secara aktif dalam pengumpulan piutang akan mempunyai pengeluaran yang besar untuk aktivitas pengumpulan piutang ya, dibandingkan dengan perusahaan yang menjalankan secara pasif ya. Jadi akibatnya memang kalau kita memiliki kebijaksanaan mengumpulkan piutang misalnya ya baik ada biaya penyelenggaraan, ada biaya juga penagihan. Nah itu juga berakibat ya ada pengeluaran yang cukup besar bagi perusahaan punya aktivitas pengumpulan piutang. Kemudian dipengaruhi kebiasaan membayar dari pelanggan, dari langganan. Sebagian memang ada langganan yang memang mempunyai kebiasaan untuk membayar dengan menggunakan kesempatan mendapatkan diskon. Nah itu seringkali kan kita memberikan diskon agar memotivasi para pelanggan untuk membayar segera piutang. Ini akan mempercepat putaran piutang itu sendiri. Ada juga yang memang tidak mampu ya, tidak mampu membayar utang karena memang kas flow-nya terganggu, gitu, harus kas mereka terganggu. Dan itu juga memang meskipun diberikan diskon, mereka memang tidak memiliki kemampuan pada saat itu, ya. Yang berikut penilaian risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko tidak terbayarnya kredit, ya. Untuk menyetujui permintaan atau penambahan kredit dari langganan perlu dilakukan evaluasi risiko kredit. Nah, biasanya di awal sebelum pemberian kredit, ya, piutang tadi, maka dilakukan penilaian yang dikenal dengan 5C, ya, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, and condition. Jadi apa ini? Nah ini ya, karakter adalah kemungkinan atau probabilitas dari konsumen tadi, langganan tadi untuk secara jujur memenuhi kewajiban. Kita lihat misalnya dalam beberapa historis mereka itu memang secara jujur dia memenuhi kewajibannya. Lalu capacity atau kapasitas kemampuan langganan yang diukur pada periode yang lalu. Ya, jadi apa sih kemampuan dia bayar berapa besar gitu. Jadi itu diukur pada periode yang lalu, ya. Lalu kapital diukur dengan posisi finansial perusahaan secara umum berdasarkan analisa rasio finansial khususnya tangible net worth. Jadi kadang-kadang kita harus mengukur perusahaan yang di perbankan itu biasanya Pepsi ini mengukur perusahaan tersebut. Nah, kita menggunakan analisa laporan keuangan biasanya atau rasio yang memperlihatkan kinerja dari perusahaan yang akan meminjam tadi, ya. Kemudian kolateral dicerminkan dengan aktiva langganan yang dijaminkan. Jadi kolateral itu sifatnya adalah anggunan, jaminan atas keamanan kredit. Jadi sejumlah barang aktiva bisa juga satu memang yang memiliki kapasitas untuk bisa dijaminkan. Lalu yang berikut condition menunjukkan pengaruh langsung dari tren ekonomi. Jadi kita lihat juga bagaimana suku bunga, ya, yang bagaimana kondisi, apakah ekonomi kita sedang lemah gitu, dan sebagainya.
Ini sebenarnya akan mempengaruhi juga kemampuan pelanggan dalam memenuhi kewajiban. Oke, kita kembali ke matematis ya, rasio dan sebagainya ya. Jadi tingkat perputaran piutang ya, ini ada rumusnya ya, dikenal dengan receivable to effort ya, RTO. Orang sering menilai ini sebagai RTO, dan kita juga bisa menilai sebuah perusahaan dengan RTO ini ya. Jadi tingkat perputaran piutang itu adalah penjualan kredit bersih dibagi dengan rata-rata piutang. Nah, gimana rata piutang dalam setahun? Nah, itu ya, bisa kita lihat penjualan net sale-nya bagaimana penjualan kredit. Nah, itu ketika kita membagi antara penjualan kredit bersih dan rata-rata piutang, maka itu adalah namanya tingkat perputaran piutang. Nah, ini sudah ya. Nah, ini ada lagi bisa yang namanya periode terikatnya. Jadi berapa lama terikatnya modal dalam piutang tadi. Nah, itu namanya rata-rata pengumpulan piutang. Kalau kita anggap setahun itu 360 hari diasumsikan, maka rata-rata pengumpulan piutang adalah 360 dibagi perputaran piutang, artinya dibagi yang tadi, dibagi yang ini, oke? 360 dibagi yang sebut ini. Jadi kalau untuk mencari perputaran rata-rata pengumpulan piutang, kita juga harus mencari ini, ya, mencari tingkat perputaran piutang. Ya, berapa lama sih? Lalu ada namanya kebijakan kredit. Nah, kebijakan kredit itu adalah sekumpulan keputusan yang memanajemen piutang itu sendiri, ya. Kemudian pertama adalah masa kredit, jangka waktu yang bagaimana yang diberikan kepada pembeli untuk melunasi pembeliannya. Misalkan saja 3 bulan atau 3 tahun. Kalau kredit KUPR ya, perumahan rakyat, KPR itu memang bisa lama dengan bunga flat ya guys ya. Nah, itu sehingga masa kredit itu akan mempengaruhi juga penjualan terhadap piutang, penjualan atas barang tersebut dengan piutang ya. Kemudian potongan harga. Jadi potongan harga diberikan untuk barang lebih cepat. Misalnya kalian itu membeli motor lalu kalian akan melunasi gitu ya. Melunasi motor tersebut biasa dapat potongan harga ya. Jadi itu ya. Kemudian standar kredit ya. Standar kredit itu memiliki arti bahwa kekuatan keuangan dan kelayakan kredit disyaratkan atas pelanggan yang menerima fasilitas kredit. Jadi apa yang kita lihat dari standar kredit itu adalah sebuah kekuatan keuangan. Nah, itu bisa dilihat dari rasio-rasio keuangan mereka ya. Dan kelayakan kredit yang disyaratkan atas pelanggan yang menerima fasilitas kredit tadi ya. Kemudian ada lagi namanya kebijakan penagihan. Nah, ini diukur oleh seberapa keras atau lunaknya perusahaan dalam usaha menagih piutang tadi yang lambat pembayaran. Misalnya saja ada yang Pak sampaikan tadi, ada kolektor ringan, ada kolektor sedang, dan kolektor berat. Ini akan sangat disesuaikan dengan masa terlambatnya pembayaran piutang itu oleh pelanggan tadi atau konsumen atau nasabah tadi ya. Nah, ini pengendalian piutang. Dari sini kita lihat kita menyusun yang namanya aging schedule of receivable. Jadi kita mengukurnya ya, jumlah yang mana jumlah piutang yang segera dapat ditagih dan mana yang lambat ditagih. Hingga dapat juga diketahui mana yang debitur yang baik, mana debitur yang buruk. Ada 2 perbandingan di sini, ada PT ABC dan PT ABK. Ya, ketika umur piutang 0 sampai 10 hari misalnya ya, itu PT ABC dengan nilai piutang 640 itu sama saja dengan persentase dari total nilai piutang sebesar 80%. Jadi utang mereka dalam waktu 0 sampai 10 itu 640 ya. PT ABC juga punya utang pada kita itu dengan umur piutangnya
umur piutang itu berapa lama dia sudah ngutang kepada kita ya, itu 100. Nah, sehingga totalnya itu sebesar 20% ya. Jadi total ini sih, jadi 640 dibagi 800 sehingga dapat 80. Nah, itu aja. Lain hal dengan PT ABK. PT ABK dia yang 0 sampai 10 hari memiliki piutang 400 ya, 400, sehingga didapat bahwa 400 dibagi 400 sama dengan 50%. Jadi ada 50% di sini ya. 50% yang mereka belum posisi piutang mereka itu dari top yang berumur sampai 10 hari itu 50 sebesar 400 atau 50. Dan mereka juga punya utang pada kita 160, oke, yang umurnya sampai 30 hari. Begitu juga punya umur yang terlambat sampai 45 hari 120. Sehingga kalau kita lihat di sini PT ABC lebih baik dari PT ABK karena memang dia tidak memiliki utang yang sangat panjang pembayarannya ya. 145, 40, 60 ya, di atas 60 nggak ada, di atas 2 bulan nggak ada di PT ABC. Ini berikut adalah anggaran pengumpulan piutang. Ini kegiatan perencanaan penerimaan menjadi uang tunai disebut anggaran pengumpulan piutang ya. Ketika kita membuat rencana penerimaan piutang sehingga menjadi sebuah uang tunai disebut dengan anggaran pengumpulan piutang atau Receivable Collection Budget (RCB) ya. Oke. Kita contohkan seperti ini. CP Mandi Angin akan merencanakan penjualan sebagai berikut ya. Bulan penjualan itu di Oktober itu ada 70 juta, November ada 80, Desember ada 100. Nah, keterangan lainnya di 80% penjualan dilakukan secara kredit ya. Syarat pembayaran sampai 10 hari itu adalah diskon 2% ya. Dan berdasarkan pengalaman, cara konsumen membayar adalah sebagai berikut: 60% membayar 10 hari dalam waktu tempo 10 hari ya, dalam waktu diskon ini. 20% membayar 1 bulan setelah penjualan, 15% setelah 2 bulan setelah penjualan, dan 5% sebagai piutang tak tertagih. Biasanya perusahaan menetapkan kecil sekali ya untuk piutang tak tertagih ya. Jadi tetap ada loan of receivable itu, cadangan piutang tak tertagih itu ya. Nah, oke, itu lalu ada pendapatan lain-lain. Oktober 13 juta, November 15 juta, Desember 17 juta ya, gitu ya. Lalu ada juga biaya promosi ya, Oktober, November, Desember ya, seperti itu. Ada juga biaya penjualan Oktober 10 juta dan sanggar Februari ada 7 juta. Itu soalnya seperti itu. Maka pertanyaannya adalah susunlah anggaran piutang Receivable Collection Budget ini ya. Oke, pertama kita melihat dulu syaratnya. Nah, yang pertama kan kita lihat bahwa 80% penjualan dilakukan secara kredit. Masukkan aja Oktober, November ya, 70 juta dikali 80%, begitu juga pada November dan Desember. Lalu penerimaan piutang. Oke, ini di penerimaan piutang ini penjualan ya. Jadi kalau kita lihat 20%-nya itu adalah dijual secara tunai ya. Ini dari 70 juta, 80 juta, 100 juta, hanya 80% yang dijual secara kredit. Nah, oke. Selanjutnya penjualan kredit pada bulan Oktober. Nah, ini kan penerimaan piutang nih. Dari 80% ini hanya 60% yang dibayar dalam waktu bulan tersebut. Ini kan ada 210N per 30. Selanjutnya kan 1 bulan setelah penjualan 20%, 15%. Tinggal kita itu ya. Cash diskon, kita lihat bahwa ada diskon cash ya. Diskon cash itu sebesar 2%. Jadi 33 juta dikurang 672.000 sama dengan 32.920 lah
apa itu untuk bulan Oktober. Begitu juga hal yang sama kita hitung untuk bulan November. Itu kan kalau bulan November kan 20%, ini bulan Oktober. Oke, bulan November kan ini sih, nah ini kan ada dalam soal kan 20% membayar 1 bulan setelah bulan penjualan. Oke, kita kalikan saja 56 juta kali 20% ya. Nah, lalu penerimaan bulan Desember itu adalah 8.400.000 karena tinggal 15%. Jadi 5%-nya piutang tak tertagih itu ada di catatan piutang kita ya. Kita hanya menghitung penerimaan. Namanya saja piutang tak tertagih ya, bukan merupakan penerimaan. Lalu yang kedua, hal yang sama kita hitung pada penjualan kredit bulan November. Bulan November itu penjualan kredit 80 juta dikali 80% itu adalah 64 juta. Kalau kita itu 64 juta pada November itu yang bayar tuh 60%. Jadi 30 juta, 38.400. Kita potong saja dengan diskon 2%. Oke, dapatnya 37.632. Hal yang sama terjadi pada bulan Desember, 64 juta kali 20%, 30 juta. Ini cerita penerimaan semua ya. Lalu penerimaan bulan Januarinya kan 1 bulan dan 2 bulan kemudian setelah bulan penjualan sama dengan 9.600. Lalu kita hitung juga, lakukan juga pada bulan Desember untuk penjualan bulan Desember ya, keluarin kredit bulan Desember. Sama aja seperti kita berlakukan kepada penjualan bulan November dan bulan Oktober. Kita kalikan 60% dulu karena memang dalam waktu 1 bulan itu biasa orang membayar biasanya memanfaatkan fasilitas diskonnya. Jadi 48 juta dikurang diskon 960 sama dengan 47.040 ya. Lalu 1 bulan berikutnya 80 juta kali 20%. Kemudian 2 bulan berikutnya 80 juta dikali 15%. Oke, ini sudah dapat semua penerimaan piutangnya ya. Kalau kita buat tabel, namanya tabel itu ada RCB, Receivable Collection Budget ya. Kita masukkan dulu pada kolom penjualan ya. Kolom penjualan itu 56 juta, 64 juta, 80 juta. Jadi 20% dari total 80% dari total penjualan. Ini gitu ya. Gitu ya. Nih kalau kita lihat kan. Nah, masukkan ini 100.000 ke 80% karena kita hanya melakukan penjualan kreditnya itu sebesar 80%, 20%-nya adalah penjualan tunai. Nah, termasuknya apa yang kita sudah cari penerimaan piutangnya 32 juta 98 pada bulan Oktober. Nah ini 32 juta Oktober. Nah bulan Oktober, kemudian November kita masukkan juga. Ini 11 juta 200 ditambah 37 penjualan bulan 60% dari penjualan November ya. 60% dari penjualan kredit bulan November karena dibayar dengan menggunakan fasilitas diskon ya. Oke, begitu juga hal yang sama dilakukan pada bulan Desember. Oke, 8.400 ini adalah sisa penjualan dan sisa penagihan piutang pada bulan Oktober. Oke, lalu untuk bulan November sisa pembayaran dari bulan penjualan bulan November ini ada 2, Desember dan Januari. Begitu juga pada bulan Desember ini kita masukkan penjualan pada bulan Desember ini 47. Namun bulan Januari bersisa 16 juta. Kemudian pada bulan Februari bersisa kembali 12 juta. Lalu kita jumlahkan. Jadi bulan Oktober kita diperkirakan dapat segini 32, November 48, Desember 68 dan Januari 26,6 ya. Februari 12 juta. Oke. Tidak banyak yang bisa Pak sampaikan di ini ya, di materi manajemen piutang. Salah satu hal yang menarik bahwa kita
coba memanage piutang itu dalam bentuk penerimaan, sehingga optimisme perusahaan itu akan terjaga dan membuat sebuah target penerimaan atas arus kas masuk itu terukur. Jadi targetnya begini nih, kita mesti Oktober minimal dapat uangnya 32 juta dari penjualan kredit. Begitu juga bulan November minimal kita dapat 48 juta dari penerimaan kas atas penjualan di bulan November. Ya, saya kira ini cerita yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.